Shalom jemaat terkasih dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali di Great Sunday. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, kuasanya sempurna. Buktinya apa saudara? Buktinya pagi hari ini saya dan saudara dengan berapi-api, dengan penuh sukacita kembali ingin menyenangkan Raja di atas segala raja. Sudahkah saudara siap pagi hari ini untuk jumpa dengan The King of King? Hari ini saudara kita diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Simeon Pangaribuan MTH, yang siap memberkati saya dan saudara dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara, sebelum kita akan menyembah Tuhan, tentunya kita akan satu di dalam doa. God is good all the time. And all the time, God is good. Tuhan itu selalu baik setiap waktu. Dan setiap waktu Tuhan pasti selalu baik. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih. Kami sudah ada di akhir Juni pada pagi hari ini. Luar biasa Engkau Tuhan. Waktu kronos kami lalui bersama Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun kami disertai, kami dilindungi, kami dijagai, kami dibentengi, dan kami diberi kesempatan oleh Bapa di sorga untuk menyenangkan hatimu. Pagi hari ini Bapa, kami siap menyenangkan hatimu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang sempurna turun kepada seluruh pemain musik, kepada seluruh kru, kepada worship leader, kepada singer, dan kepada pembicara Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan yang sudah siap akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, berkati setiap kami dimanapun berada. Hamba-Mu percaya kuasa Allah yang tidak terbatas, yang dinamis, mengurapi setiap kami yang sudah siap meninggikan Raja kami. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap tinggikan nama-Mu, dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini saya sangat excited karena bisa beribadah bersama Anda secara online. Jika Anda sedang menyaksikan ibadah ini, ayo bagikan link ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya berkat pagi ini bisa dirasakan oleh orang di sekitar Anda. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Pastikan saudara mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir dengan antusias. Enjoy your service. God bless you all. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan, sebab besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak.
Mari saudara nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak dan bersuka cita. Yang siap sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri dan kita bersorak bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja buat kami.
mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara, tentunya saudara sudah diberkati dengan setiap pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan sudah naik di hadapan hadirat Tuhan. Sekarang siapkan hati saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan harus ditinggikan atas hidup saya dan saudara. Tundukkan kepala, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita harus berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan pujian itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu.
Hati kami siap Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan. Kami percaya setiap perkataannya mengandung kuasa dan kuasa itu berasal dari Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap mengimani firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di Gorontalo. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara melalui penyampaian firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi dengan teknologi yang ada, saya bisa menyapa setiap saudara yang ada di Gorontalo. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Saya akan baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kita tahu seluruh dunia sedang dilanda yang namanya pandemi C-19, termasuk Indonesia. Hampir 3 bulan kita melewati masa-masa yang disebut dengan PSBB. Sekarang sudah mulai dibuka kembali dengan istilah new normal, hidup yang baru, dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus rajin cuci tangan dan sebagainya. Demi untuk keselamatan kita bersama. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dalam kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang mungkin tahun-tahun sebelumnya atau pada waktu saudara memasuki tahun yang baru, tahun 2020, tidak pernah terpikirkan akan kita mengalami kondisi seperti ini. Sehingga mungkin ada banyak program-program yang sudah dirancang gereja, semua akhirnya terhenti, tidak bisa berjalan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik. Dia yang berkuasa, dia yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di negara kita ini. Sebab dia penguasa. Dia mau membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, sesuatu yang heran dan ajaib. Sebagaimana dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya Tuhan hendak melakukan sesuatu yang secara manusia sepertinya gak mungkin hal itu bisa terjadi. Melakukan, membuat yang sepertinya belum pernah terjadi, tapi Tuhan lakukan. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang baru, yang Tuhan hendak lakukan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena Allah hendak membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena Tuhan hendak mengerjakan sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia Allah pencipta, dia Allah yang maha tahu, dia Allah penguasa, dia Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang heran dan ajaib. Saudara, oleh sebab itu makanya kita enggak perlu takut, khawatir yang berlebihan dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada 365 kali kata-kata jangan takut. Artinya dalam 1 tahun kita tahu 365 hari. Berarti setiap hari yang kita jalani, yang kita lewati, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan berjanji, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan ada bersama kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara. Saudara,
Tuhan mengatakan hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri kita agar supaya kita menerima sesuatu yang baru yang hendak Tuhan lakukan, yang mungkin saudara nggak pernah bayangkan. Terjadi di gereja saudara, terjadi dalam rumah tangga saudara, terjadi dalam usaha saudara, terjadi dalam keluarga saudara, terjadi dalam kehidupan pribadi saudara. Tuhan mengubahkan menjadi lebih baik. Karena itulah kerinduan hati Tuhan, supaya hidup kita hari lepas hari berubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah menyadari bahwa kita tidak sanggup. Kita harus sadar sebagai manusia, kita ini tidak sanggup, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5b dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya. Kalau kita berjalan mengandalkan kepada kekuatan kita, saya mau beritahu saudara, saudara akan putus asa. Karena kekuatan saudara sebagai manusia sangat-sangat terbatas. Sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi dengan pandemik C-19 ini. Semua angkat tangan. Semua tidak berdaya. Bahkan negara-negara kaya sekalipun setelah di lockdown bangkrut saudara. Akhirnya dia buka kembali. Tidak sanggup saudara. Jadi tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa saya itu membutuhkan Tuhan. Saya tidak bisa lagi mengandalkan kepada kemampuan saya, kekuatan saya, pengalaman saya, kepandaian saya, kekayaan saya, ilmu pengetahuan saya. Tapi kita butuh Tuhan saudara. Karena Dia adalah penguasa alam semesta. Karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Saudara, ini kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita ini gak sanggup tanpa Tuhan. Banyak pengalaman dalam kehidupan manusia, dari pengalaman-pengalaman konseling, selama dia masih berdaya dengan kekuatannya, dengan hartanya, kalau ditanya, percaya Tuhan? Percaya. Tapi percayanya itu saudara, mungkin hanya seperempat. Karena apa? Karena dia masih punya kekuatan, masih punya harta, masih punya kekayaan, kemampuan yang masih bisa diandalkan. Ke gereja. Tapi percayanya itu saudara, mungkin cuma seperempat saudara. Tapi pada waktu sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak punya apa-apa lagi, baru bisa percaya 100% saudara. Yang Tuhan mau kita itu percaya 100%. Tanpa Dia kita nggak bisa. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kita tubuh yang sehat. Puji Tuhan kalau hari ini usaha pekerjaan kita disertai, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau segala sesuatu yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, semakin kita menyadari bahwa ini semua terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita tidak sanggup dengan diri kita sendiri, maka itu membuat kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah itu bukan berarti karena kita tidak berdaya, bukan. Berserah itu artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang namanya berserah karena kita percaya, bukan karena kita pasrah. Aduh, saya sudah nggak berdaya, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan, saudara. Berserah karena kita percaya, karena kita tahu memang hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Di luar Dia kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, masih ingat cerita dalam perjanjian lama, Simpson orang yang kuat. Tapi ada satu rahasia kekuatannya, yaitu rambut. Pada waktu dia tidak mengingat apa yang firman Tuhan katakan sama dia, karena tergoda oleh wanita, maka dia memberitahukan rahasia kekuatannya. Kemudian apa yang terjadi? Dipotonglah rambutnya. Setelah itu dia kehilangan kekuatan. Artinya apa? Dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan karena sudah diberitahukan kekuatannya ada di rambutnya. Dia tidak mengikuti apa yang firman Tuhan bilang. Dia pikir, wah saya ini sudah memang dikenal di mana-mana kuat. Lalu dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Dia bukakan rahasianya. Lalu apa yang terjadi? Dipotong lalu kehilangan kekuatannya. Sampai akhirnya dia diikat dan kekuatannya itu pulih kembali pada waktu rambutnya mulai tumbuh panjang kembali. Setelah dia sadar, oh selama ini dia pikir kekuatannya itu datang dari dirinya sendiri. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Saudara, ini jadi kalau kita mau melihat Tuhan melakukan sesuatu yang baru, kita harus sadar bahwa kita tidak sanggup dari diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Artinya kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Makanya kita harus melekat kepada Tuhan. Saudara, ini waktunya bagi saudara dan saya untuk mengambil waktu lagi dalam kehidupan pribadi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini memang benar-benar hari-hari yang orang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Ke depan orang juga tidak berani memastikan sampai kapan ini pandemi C-19, tidak ada pun satu orang pun yang memastikan. Tapi kalau kita hidup bergantung sama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut karena Tuhan menjamin di dalam naungan kepak sayapnya kita aman, terlindung. Haleluya. Saudara, yang kedua yang perlu kita persiapkan, menuruti firman-Nya, artinya taat kepada firman Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19, Roma pasal 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan demikian. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini bicara tentang Yesus. Karena ketaatan Yesus sampai dia mati tergantung di kayu salib, maka semua orang yang percaya kepada Yesus diampuni dosanya, dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena Yesus sudah mengambil alih dosa-dosa kita. Oleh karena ketaatan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Tuhan. Pada waktu kita sudah benar di hadapan Tuhan, posisi kita sudah benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Matius 7 ayat 7,
mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara. Kalau kita posisinya belum benar di hadapan Tuhan, saudara berseru-seru, berteriak-teriak, Tuhan tidak mendengar. Tapi pada waktu posisi kita sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh karena darah Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka pada waktu kita berseru-seru memanggil namanya, Dia Allah dari tempat yang maha tinggi mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Haleluya. Saudara, mentaati firman-Nya. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Contoh di dalam Alkitab, orang yang mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 6 ayat 22, cerita tentang Nuh. Kejadian 26, Kejadian 6 ayat 22, bicara Nuh. Nah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh membuat bahtera persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Artinya dia taat. Walaupun mungkin pada waktu dia membangun bahtera itu, dia mengalami banyak tantangan. Mungkin diejek oleh orang-orang di sekitarnya pada zaman itu. Dan membangunnya pun memerlukan waktu yang cukup lama dengan teknologi di zaman itu. Tapi Nuh mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu air bah, dia beserta anak dan menantunya, beserta sepasang-sepasang binatang yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh untuk dibawa selamat. Saudara dapat bayangkan, mereka ada di tengah-tengah lautan bebas, saudara. Selama kurang lebih 244 hari, hampir 8 bulan lebih. Barulah waktu dia melepaskan burung itu kembali dan membawa semacam kayak ranting-ranting. Baru dia tahu, oh ternyata sudah mulai surut. Hampir 8 bulan lebih mereka ada di lautan bebas, saudara. Itu akibat dari ketaatan Nuh. Nuh beserta istri, anak, menantunya, dan binatang sepasang-sepasang yang Tuhan perintahkan selamat, saudara. Menuruti perintahnya. Seandainya Nuh tidak taat kepada Tuhan pada zaman itu, saya tidak dapat bayangkan apa yang terjadi dengan dunia masa kini, saudara. Demikian juga Tuhan mau. Kalau saudara Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu, taat. Sekarang Tuhan, pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan baru yang harus kita taati. Supaya apa? Selamat. Yaitu kalau kita keluar rumah wajib pakai masker. Lalu jaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu rajin cuci tangan. Taat. Karena apa? Saya banyak membaca di media karena tidak mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bertambah korban karena pandemi COVID-19, saudara. Jadi kalau kita mau sesuatu yang baru, Tuhan kerjakan. Mari belajar, taat. Pemerintah mengatakan harus seperti ini, belajar, taat. Maka kita akan melihat sesuatu yang baru, saudara. Lama-lama saya renungkan, ya kita jadi diajari untuk bersih, saudara. Kemana-mana pulang atau ke aktivitas ketemu pegang apa-apa harus cuci tangan, kan lama-lama bersih, saudara. Jadi dilatih kita untuk hidup bersih. Jadi ada manfaatnya, ada faedahnya bagi kita. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu yang baru, Tuhan juga mau mengajari kita taat pada firman-Nya. Mungkin tidak biasa saudara lakukan di gereja saudara,
Tapi kalau Tuhan perintahkan sesuatu yang baru untuk saudara lakukan, taat saja saudara. Taat saja. Nanti saudara akan melihat sesuatu yang baru, yang dulu mungkin tahun sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan, tidak pernah bayangkan. Tetapi tahun ini Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Tuhan kerjakan sesuatu yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Karena dia Allah, dia Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Baginya tidak ada yang mustahil. Bagian saudara dan saya hanya mentaati firman Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan kerjakan. Maka kita akan melihat sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Di dalam apapun yang saudara kerjakan. Kalau saudara mau taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Haleluya saudara. Firman Tuhan kan berjanji. Ratapan 3:22-23. Setiap hari Tuhan sediakan rahmat yang baru. Ada rahmat, ada berkat. Bagaimana kita menerimanya? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Setelah saudara baca dan renungkan, lakukan. Belajar taat, melakukan. Maka saudara akan melihat apa yang firman Tuhan bilang. Setiap hari ada berkat yang baru. Haleluya. Saudara, belajar saudara. Mentaati firman Tuhan. Jadi jangan kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kalau itu menurut pemandangan kita, menurut pikiran kita sebagai manusia. Ini kayaknya baik buat saya. Menurut kita baik buat kita. Tapi menurut Tuhan belum tentu saudara. Belajar taat saja. Ada kisah. Ada seorang pedagang tempe dan tahu. Suatu ketika dia hendak pergi ke pasar. Seperti biasa dari kampungnya pagi-pagi dia sudah bangun. Dan dia berjalan melewati sawah. Dan berjalan melewati pematang sawah untuk sampai ke jalan. Lalu di jalan seperti biasa dia naik angkot menuju ke pasar. Lalu di pasar dia berjualan sepanjang hari sampai sore, hasilnya jualannya laku semua. Lalu dia pulang. Besoknya juga seperti itu. Sebelum dia pergi, dia berdoa setiap pagi. Dia rajin berdoa. Lalu dia pergi melewati pematang sawah dan seperti biasa sampai di jalan naik angkot langganan yang biasa dia tumpangi ke pasar lalu berjualan sampai sore dan laris. Lalu dia pulang. Suatu ketika sama seperti biasa setiap pagi dia berdoa. Lalu dia bawa jualannya tempe dan tahu. Melewati pematang sawah. Tiba-tiba dia terjatuh saudara. Lalu kemudian tempe tahunya semuanya tumpah. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak bisa berjualan. Dia pulang ke rumah sambil menggerutu saudara. Padahal saya sudah berdoa tadi pagi. Kenapa kok jualan saya ini jatuh sehingga saya tidak punya penghasilan pada hari ini? Dia menggerutu. Tetapi apa yang terjadi? 3 jam kemudian dia mendengarkan kabar. Kendaraan bemo yang biasa dia tumpangi ke pasar itu mengalami kecelakaan, jatuh ke jurang dan semua penumpangnya meninggal. Saudara, baru dia sadar, baru dia mengerti. Tuhan punya banyak cara untuk menolong, menyelamatkan dia. Dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Setelah dia dengar peristiwa itu. Tuhan menyelamatkannya. Artinya kalau kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan dengar dan Tuhan banyak cara. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi esok atau lusa ke depan kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Dengan caranya Tuhan tolong, Tuhan luputkan dia dari kecelakaan saudara. Saudara,
Itulah Tuhan kita. Belajar taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Haleluya. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus Kristus sebagai anak, dia belajar, firman Tuhan mengatakan, dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara, Yesus memberikan contoh teladan buat saudara dan saya. Dia pun menderita di dunia ini. Tapi hasil daripada ketaatannya, sekarang Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan sampai hari ini, Yesus Kristus bersyafaat buat saudara dan saya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, setia. 2 Samuel 22 ayat 26 mengatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudara, Tuhan sangat menghargai kesetiaan saudara dan saya. Kalau kita setia mengiring Yesus, kita setia mengikut Yesus, kita setia melakukan perintahnya, firman Tuhan berjanji, Allah setia kepada saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita, dikala kita tidak setia aja, Tuhan tetap setia, saudara. Apalagi kalau kita setia melakukan perintahnya, dia setia, dia akan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan yang jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Saudara, belajar setia saudara. Kalau kita mau melihat sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan, belajarlah setia mulai perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setia saudara. Setia saudara. Saya banyak membaca biografi orang-orang yang sukses. Saya belajar, ternyata kebanyakan itu melewati masa-masa sukar. Mulai dari posisi-posisi yang paling rendah dan sulit. Tapi dia belajar untuk setia terus bertekun. Sampai akhirnya dia boleh seperti apa yang diraih pada saat ini. Jadi bukan dengan tiba-tiba dia jadi orang yang sukses. Tapi dia mulai setia, saudara. Orang dunia aja bisa sukses kalau dia setia. Mulai dari hal-hal yang kecil. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan, saudara. Tuhan janji bahwa Tuhan mau supaya kita ini semuanya berhasil di dalam Dia. Karena memang Tuhan berkata waktu Yesus disalib, sudah selesai saudara. Dan Tuhan mau kita menikmati berkat-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati sukacitanya, menikmati damai sejahtera, menikmati kemenangan di dalam Dia, menikmati kesembuhan di dalam Dia. Tapi Tuhan mau setia saudara. Firman Tuhan bilang 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Yesus yang sudah memilih saudara dan saya. Yesus yang sudah memanggil kita untuk menjadi pengikut Yesus. Dia setia saudara. Dia setia. Dia yang memanggil saudara dan saya setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya.
Yang terjadi seringkali kitalah yang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kitalah seringkali meninggalkan Dia, tapi Tuhan tetap setia, saudara. Saudara, Tuhan mau tahun ini kita mengalami sesuatu yang baru. Mengalami sesuatu yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang baru. Tapi Tuhan mau saudara mempersiapkan diri saudara. Yang pertama tadi, menyadari bahwa kita tidak bisa seorang diri. Kita tidak sanggup, kita butuh Dia. Yang kedua, taat. Yang ketiga, setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena kita sudah punya contoh teladan, Yesus Kristus. Setia sampai mati, tergantung di kayu salib. Dan buah daripada kesetiaannya, Dia ditinggikan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Haleluya. Saudara, saya yakin saudara, setiap saudara punya pergumulannya masing-masing. Setiap saudara, ada yang saudara dambakan, ada yang saudara harapkan dalam hidup saudara. Dan saya mau beritahu saudara, Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan punya kerinduan untuk merubah kehidupan saudara. Terlebih lagi Tuhan mau mengangkat standar kehidupan kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Agar supaya hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang lain tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kita punya Tuhan yang menjamin masa depan kita. Saudara, mari saudara, Dia berjanji. Lihat di dalam Yesaya 43, saya akan ulangi baca kembali. Tuhan berjanji kepada kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Siapkan hatimu untuk mengalami sesuatu yang baru, yang belum pernah saudara pikirkan dan bayangkan. Siapkan hatimu untuk melihat terobosan-terobosan baru Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan sudah berfirman kepada saudara pada pagi hari ini. Kalau saudara mau mengalaminya, belajarlah untuk melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada saudara pada pagi hari. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Maka saudara akan melihat bulan depan. Saudara akan bersaksi dan menyatakan sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang menyelidiki hati. Engkau tahu setiap kerinduan hati daripada umat-Mu pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan daripada umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa sebagaimana janji firman-Mu. Engkau berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Supaya nyata Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sanggup melakukan perkara-perkara heran dan ajaib. Sanggup membukakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka, yang belum pernah mereka alami. Tapi saat ini Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan hal-hal
supranatural Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Supaya nyatalah bahwa Allah yang mereka sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Terpujilah Engkau, Allahku yang baik. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau, Allahku yang hidup, Allahku yang heran dan ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu saya dapat pagi hari ini saudara, Allah melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah saya dan saudara bayangkan. Saudara tidak pernah bayangkan apa yang terjadi di 2020. Tapi satu hal, ketika ini terjadi, kunci adalah apa? Saudara, hidup di dalam ketaatan. Dahsyat. Perintah Tuhan adalah apa saudara? Taat saja. Mengucap syukur saja. Berdoa saja. Tetap tekun di dalam firman Tuhan. Dan lakukan kebenaran. Luar biasa saudara. Dan satu lagi saudara, dikatakan oleh hamba Tuhan ini saudara, yang sangat memberkati saya dan saudara tentunya. Ketika saudara ada di posisi yang benar. Saya ulang, ketika saudara ada di posisi yang benar di dalam kebenaran Tuhan tentunya. Minta apa saja, Tuhan pasti jawab. Dahsyat, yes, amin firman Tuhan. Amin saudara, saudara diberkati, lakukan firman Tuhan ini dengan segenap hati. Mari angkat saudara amplop di atas kepala dan kita sama-sama berdoa. Kita akan memberi persembahan pada pagi hari ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi memberkati kami semua yang mendengar. Urapi setiap kami Bapa, agar kami bisa mengerjakan firman itu sesuai dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di tangan kami ada amplop persembahan. Kami percaya kami siap memberi dengan sukacita apa yang kami beri ini Bapa untuk perpanjangan tangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita saksikan GAB News berikut ini. Berikut GAB News. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic Prayer akan live di YouTube channel GAB Gorontalo setiap hari Kamis pada pukul 19.30 malam. Di hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang. Selanjutnya untuk Great Sunday akan live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapat notifikasi saat ibadah akan berlangsung. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori dengan menggunakan amplop. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stefan Anggriawan. Demikian GAB News. Jangan lupa bagi Anda yang ingin terus mengetahui informasi tentang perkembangan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi halaman media sosial GAB, Instagram GAB Gorontalo, dan Facebook House of the Villa GAB. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Tak
pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Saya sangat excited pada pagi hari ini. Saya percaya sebagaimana sukacita yang melimpah turun atas saya pada pagi hari ini. Tentunya buat saudara terkasih di rumah juga, saudara alami impartasi sukacita yang berlimpah-limpah yang tidak akan pernah bisa dibeli, tinggal tetap atas rumah tangga saudara. Oke, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Allah yang dahsyat yang luar biasa tinggal dalam hidup saya dan saudara. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur sebentar. Angkat kedua tangan dimanapun saudara berada. Bapa, tak henti-hentinya selama kami masih diberi nafas kehidupan, tangan kami terangkat ke sorga. Itu tanda hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puja, dan hanya Engkau yang layak kami permuliakan. Apapun yang sudah kami lewati dalam hidup ini, kami katakan Tuhan teramat sangat baik. Rancangan-Mu selalu mendatangkan kebaikan dan rancangan-Mu selalu terbaik atas hidup kami. Jika jemaat yang mengangkat tangan dimanapun berada pada saat ini, engkau lagi terbaring sakit, baik sakit secara jasmani, sakit secara ekonomi, sakit luka batin, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Allah sudah disampaikan dan engkau imani, engkau percaya, maka oleh bilur Tuhan Yesus hari ini juga bebanmu diangkat. Oleh bilur Tuhan Yesus hari ini juga kau alami kesembuhan. Oleh kuasa nama Yesus hidupmu sudah dipulihkan oleh Bapa di sorga. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan turun atas engkau mulai pagi ini dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang kau kerjakan dengan tangan ini, Tuhan buat berhasil, diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan dan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama hari ini. Mari terus dukung online service kami dengan cara share setiap firman yang Anda terima agar semakin banyak juga orang yang diberkati. See you in the next week. God bless you.